patristik tokoh besarnya adalah Agustinus. Lalu mereka mulai bicara soal tujuan perkawinan, sifat perkawinan. Itu. Nah, kalau kita membaca Agustinus, nanti akan muncul 3 bonum yang itu nanti akan berdampak pada hari ini, yaitu bicara soal bonum prolis keturunan, bonum fides kesetiaan suami istri, lalu bonum sacramentum rahmat. Itu nanti lebih detailnya bisa cek di videonya ya, tapi kurang lebih saya yang menegaskan. Jadi patristik periode patristik mendasarkan soal konsep tentang sifat perkawinan, tujuan perkawinan. Perkawinan ditetapkan sebagai sakramen, Windy bertanya, itu baru pada abad 11-12 oleh Paus pada Konsili Verona 1184. Ini baru pertama kali perkawinan disebut sebagai sakramen seperti baptis, tobat, dan ekaristi. Tapi ini masih in lato sensu, belum in stricto sensu. Ya, Windy, silakan. Oke, yang lain tanya, silahkan. Saya mau tanya Pak. Ya. Yang tadi di patristik yang laksis dan ligoris tadi gimana ya Pak? Kalau laksis itu mengatakan bahwa bentar. Laksis itu mengatakan bahwa perkawinan lebih luhur daripada hidup selibat, hidup tidak menikah. Rigoris mengatakan hidup selibat tidak menikah itu jauh lebih unggul daripada hidup menikah. Begitu. Pak, mohon bisa diulang lagi ya Pak. Yang apa? Yang laksis sama apa? Kalau laksis itu mengatakan bahwa hidup menikah itu jauh lebih unggul daripada tidak menikah, lebih utama, lebih baik. Rigoris mengatakan hidup selibat tidak menikah itu lebih baik, karena pernikahan itu, perkawinan itu bernilai rendah, karena jiwa badan itu bernilai rendah. Badan bernilai rendah, jiwa itu luhur. Begitu.
Teman-teman sudah menonton video saya belum? Have you? Sudah nonton penjelasan belum? Belum? Masih belum semuanya, Pak. Aduh. Belum, Pak. Kalian harus nonton dulu karena itu kuliah saya. Iya, Pak. Karena kalau kalian tidak paham itu bisa tanya ke saya. Kok ini begini, kok ini begini, kenapa maksudnya begini dan begitu. Hai. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Jadi intinya silahkan tanya ke saya sampai hari Jumat malam. Maksudnya sampai sebelum presentasi silahkan tanya. Nanti saat presentasi saya diem aja. Jadi kalian tanya sebanyak mungkin. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo. Tanya saja. Nah, untuk kalian nanti saya minta membuat presentasi dengan bentuk video seperti kelompok yang kemarin, tetapi pendek saja, maksimal 5 slide, jangan banyak-banyak. Intinya apa begitu? Karena kalau detailnya kan sudah saya jelaskan di video saya. Tapi mungkin menegaskan poin-poin penting apa yang bisa dipetik dari kuliah itu, dari penjelasan itu. Lalu siapkan juga kasus kalau nanti diskusinya macet atau tidak ada pertanyaan apa-apa begitu. Lalu kalau bisa videonya yang pakai wajah kalian ya, supaya tidak hanya sekedar suara yang berbackground. Jadi ketika membuat video, misalkan satu slide menerangkan itu wajah yang menerangkan kelihatan begitu. Kalau yang kemarin masalahnya tidak ada wajahnya sama sekali, jadi tidak ketahuan siapa yang omong begitu. Kalau tidak hafal dengan suaranya. Lalu begini, technically untuk menjawab pertanyaan ya. Kemarin itu kan diskusinya menjadi terlalu lambat, jadi kurang apa ya? Kurang, kalau bahasa Jawa itu kurang cak-cek begitu loh. Kurang cepat untuk menjawab pertanyaan. Jadi kan ini ada 2 kelompok. Ketika saya minta kelompok jadi begini, kalau sudah nanti sebuah pertanyaan ditulis ya oleh peserta, segera Anda ambil. Ini pertanyaan untuk siapa? Kalau untuk kelompok saya, segera buat jawaban, direcord, dikirim ke teman kelompoknya, ke WhatsApp teman kelompoknya. Lalu baru ketika disuruh jawab, segera kalian kirim di forward audio tadi. Jadi jangan nunggu ditanyai, diberi waktu baru kerekam, itu nanti kelamaan sekali. Jadi kelompok harus siap. Ketika misalkan dia jatahnya belum menjawab, berarti ngapain? Sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang untuk dia begitu. Sehingga tidak ada fase terlalu lama untuk menunggu. Karena normalnya biasanya 50 menit itu yang ideal ya, itu bisa 12 pertanyaan terjawab. Jadi kalau ini 100 menit, taruhlah 80 menit, berarti kira-kira ya 15 sampai 20 pertanyaan harusnya terjawab. Apalagi ini banyak orang gitu loh. Nah, satu orang disuruh jawab satu pertanyaan. Jangan diskusi dulu. Karena nanti ada fase bisa nambahi jawaban. Kalau ternyata jawaban teman yang mewakili kelompok itu kurang benar begitu.
Karena pasti akan saya beri waktu untuk mendalami jawaban. Apakah jawaban ini sudah benar atau dari sisi penanya dia mau mendalami atau tidak begitu. Jadi saya minta lebih lancar, ngerekamnya jangan pada saat mau jawab baru direkam, tapi sebelumnya sudah ngerekam dulu, ngerekam jawaban. Karena pasti akan terjadi bahwa ketika saya buka chat untuk pertanyaan, sebetulnya kalian kan tidak perlu menonton presentasi kalian karena kalian sudah yang buat kan begitu. Nah, selama fase menunggu itu kan kalian bisa langsung jawab, buat rekaman jawaban begitu. Nanti pas saat diberi jatah langsung dikirim rekamannya begitu. Ya, belum ada konsep sakramen perkawinan karena memang belum dirasa penting. Tetapi orang sudah memahami soal bahwa ini melambangkan hubungan antara Kristus dan gereja tadi loh. Jadi konsep sakramen in stricto sensu itu belum ada. Konsep perkawinan in stricto sensu belum ada. Masih sakramen dalam arti tadi kata misteri bahwa pernikahan hubungan suami istri itu melambangkan hubungan antara Kristus dan gereja. Itu sudah ada. Tapi belum sampai ini bagian dari 7 sakramen, begitu belum. Itu namanya sakramen in stricto sensu. Jadi perdebatan sejarahnya berbeda. Memang belum nyampe ke situ. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mau tanya kok. Bapak, Iya, oke. kalau misalkan pertanyaannya itu dibatasin gitu, bisa nggak ya kira-kira? Maksudnya biar kan mengantisipasi biar nggak numpuk-numpuk jawabannya juga gitu. Terus nanti kami kan pasti ya sama mau nggak mau pasti ya agak lama gitu jawabnya. Soalnya kan nggak semua full di sini gitu. Tuh. Enggak semua apa? Halo? Enggak semua apa tadi? Kok lalu enggak bunyi lagi? Halo? Maksudnya enggak semua apa? Enggak dengar saya tadi. Maksudnya enggak jelas. Mungkin kalau misalkan kita kasih pembatasan buat pengajuan pertanyaan itu loh Pak, itu kira-kira kalau misalkan dibatasin bisa nggak? Maksudnya kan buat mengantisipasi biar nggak kelamaan kita jawabnya juga gitu. Kan kita nggak semua satu sama-sama gitu, ada yang di rumah, ada yang di itu gitu. Jadi kan agak susah sih komunikasinya Pak bagi tugasnya gitu. Loh, begini. Tugas kalian sekarang ini adalah belajar bersama. Jadi setiap kelompok harus menguasai semuanya. Nggak bisa terus hanya kamu menguasai ini, kamu menguasai itu, tidak bisa. Nah, nanti tinggal dibagi. Kalau kalian satu kelompok 6 orang, pertanyaan pertama untuk bagian ini nanti siapa? Pertanyaan kedua siapa? Langsung dibagi. Jangan nunggu baru ada pertanyaan lalu siapa yang jawab. No, itu akan menjadi sangat lama. Pengandaiannya selalu kalau namanya kerja kelompok, semua siap jawab. Salah it's okay. Nanti ketika ada diskusi kan pasti ada diskusi. Nah, nanti yang lain baru membantu. Itu tadi sebetulnya maksudnya begini kan begitu. Itu fungsinya kelompok kan begitu. Jadi untuk jawaban pertama ya semua orang harus bisa menjawab. Nggak bisa terus yang khusus ini yang jawab ini kan begitu. Karena sebagai topik sebenarnya tidak terlalu panjang. Sebagai materi sebenarnya tidak terlalu
tidak terlalu berat juga gitu maksud saya. Maka perlu memang menurut saya semua belajar bersama. Setelah ketemu dengan saya lalu juga di kelompok masing-masing didalami lagi poin-poinnya, perdebatannya, problemnya begitu. Bahwa nanti setelah itu ternyata masih kurang jelas, penanyanya itu mengatakan kok saya belum paham ya, nah itu nanti baru anggota kelompok yang lain bisa menambahkan. Nah, itu fungsi kelompok kan di situ. Pak Risto, Ya. menyambung pertanyaannya Vindu tadi Pak. Mm-mm. Semisal ya Pak, kemarin aku kan mau saya melihatnya tuh kayak aku mau jawab tapi chat pertanyaannya itu ketutup sama teman-teman yang udah ngirim. Ya. Ngirim terus chatnya yang lama itu ketutup Pak. Mm-mm. Semisal kalau misalnya ya Pak Mm-mm. dari jam 9 sampai jam 10 itu dibuka, misalnya dibuka siapa yang mau bertanya disuruh menuliskan di chat. Nah setelah itu baru jam berikutnya gitu, setelah menit itu baru kelompok menjawab, lalu misalnya ada pertanyaan lagi disuruh tanya gitu gimana Pak. Soalnya saya pribadi ya Pak kemarin tuh melihatnya mau nulis tuh bingung, saya mau ngirim tapi teman yang lain tuh udah ngirim duluan jadi tutup gitu loh Pak. Atau begini, kalau di Moodle kalian bisa lihat enggak teman-teman itu ngomong apa? Bisa Pak. Dulu waktu kuliahnya yang siapa itu juga pernah ada diskusi chat gitu Pak. Iya, kan kemarin juga saya berikan itu ya. Ya bisa. Atau begitu saja ya. Yang mau tanya tulis di Moodle gitu ya. Iya gitu aja Pak. Terus jawabnya lewat Moodle berarti Pak? Jawabnya lewat WhatsApp. Jawabnya lewat WhatsApp. Bisa enggak ya? Supaya tidak gaduh kan maksudnya. Iya. Gitu Pak, ricuh gitu loh Pak. Ribon Pak. Atau moderatornya siapa? Bukan moderator sih. Siapa ya, saya juga tahu dia. Kalau buka Moodle sama WhatsApp itu juga risiko ya. Kalau alatnya cuma satu, Nah iya ada yang diskusi. Nggak dengar Sani pesan taruh di atas dulu letak gitu. Jadi ambil ini. kalau saya sih masanya sudah biasa begitu ya. Jadi saya merasa ada soal kemarin saya karena saya buka pakai laptop ya, sehingga memang lalu cuman memang problemnya adalah pertanyaan itu panjang-panjang itu kalimatnya itu, tidak pendek misalnya. Sebetulnya menurut teks Matius ini boleh tidak terjadi pernikahan campur? Sudah gitu aja kan selesai sebenarnya pertanyaannya, nggak usah ini begini. Nah ini kan membuat repot sebetulnya. Jadi kemarin itu saya rasa ini mau bertanya kok malah cerita itu, karena kita pakai WhatsApp ya, nggak bisa sebebas apa ya pakai oral biasa, nggak bisa. Atau kalau enggak, yang mau bertanya kirim ke saya. Oh iya, gitu aja Pak, biar apa diatur sama Bapak begitu. Ya, saya akan lempar, lalu akan saya kirim ke moderatornya siapa, setiap kelompok penanggung jawabnya siapa, saya kirim ke dia. Itu mungkin lebih mudah ya, supaya semua tetap pakai WhatsApp gitu loh. Baru nanti kalau sudah diketik di Moodle begitu loh. Jadi pertanyaan dikirimkan saya dengan penjelasan namanya siapa, pertanyaan untuk kelompok mana, artinya kan begitu, untuk kelompok yang mana. Nah, nanti baru saya forward ke teman-teman yang bertanya, ke kelompok. Nah, nanti di chat di WhatsApp tetap akan saya ketikkan pertanyaannya dengan bahasa saya. Jadi supaya teman-teman tahu ini namanya siapa, tanya tentang apa gitu. Meskipun
akan saya ringkas. Jadi pertanyaannya supaya saya ringkas, tidak terlalu berdele-dele begitu. Gimana kalau begitu? Ya, saya setuju kan gitu, Pak. Ya. Biar lebih apa ya, lebih teratur begitu, Pak. Ya, oke. Kita coba ya. Kita coba. Pripun, Pak? Ya. Sinyalnya hilang tadi, nggak dengar. Jadi begini. Pelosok, Pak, pelosok. Kita jangan ketawa itu. Jadi nanti pertanyaan semua kirim ke WhatsApp saya. Personal. Ya, Pak. PM saya, lalu nanti saya forward ke koordinator kelompok. Nah, nanti kelompok mulai menjawab. Pilih saja siapa mana yang mau dijawab duluan, terserah. Mulai dari yang paling berat atau paling menarik, silakan. Nah, nanti di grup tetap saya akan mengetik pertanyaannya. Jadi kebetulan kan biasanya saya buka dua ya. Jadi HP dan laptop saya buka sehingga saya bisa baca di WhatsApp saya, lalu saya ketik dengan laptop saya sehingga masuk ke situ. Bentar, baterai saya low. Wait. Iya. Bagaimana jika yang masuk otaknya terus bertanya lagi itu bagaimana, Pak? Apa yang sudah bertanya jangan tanya dulu atau bagaimana, Pak? Biar anda dulu, Pak. Tidak didominasi sama orang itu yang tanya terus dulu, Pak. Gini. Kan semua orang berhak ngetik pertanyaan. Ya. Yang milih yang mana mau dijawab itu bukan saya, tapi kalian, kelompok. Jadi kalau dia tidak ngetik apa-apa, berarti dia memang tidak mau tanya. Kalau kita ngomong sekarang pakai media begini ya, asinkron begini ya. Jadi kalau dia tidak mau tanya, berarti dia tidak akan ngetik apa-apa. Jadi keaktifan itu sekarang terlihat dari dia mau mengungkapkan suatu tidak, ngetik atau tidak. Kan gitu. Kalau kita di pertemuan kan orang harus tunjuk jari dulu baru diberi kesempatan omong kan. Tapi kalau di WhatsApp silahkan ngetik, pasti akan masuk kan begitu. Jadi logika bahwa dia lo menjadi tidak aktif itu menurut saya nggak masuk akal. Jadi tergantung dia mau tanya atau enggak. Nah tinggal nanti kelompok menentukan pertanyaannya layak saya jawab atau tidak kan begitu.
menurut saya kelompok harus memilih pertanyaan yang paling berat dulu, bukan yang paling sederhana. Karena kan ini pembahasan kan begitu ya. Jadi mana yang paling berat yang harus dijawab, karena ini penting kan begitu. Jadi menurut saya kalau dia dasarnya memang mau aktif ya pasti ngetik pertanyaan lah, ngetik sesuatu lah. Tapi kalau hanya mau waiting aja ya sudah, dia diem aja kan begitu. Logikanya begitu. Jadi bisa jadi tiba-tiba terbombardir 26 pertanyaan. It's okay. Tinggal kalian milih pertanyaan mana yang patut saya jawab, paling relevan dengan saya kan begitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir orang tidak aktif dan tidak aktif, karena ini sekarang bebas, betul-betul bebas. Siapapun boleh omongan begitu, tinggal mana yang mau dijawab oleh kelompok. Nah, kriteria kelompok menurut saya adalah mana yang paling berat masalahnya dan perlu dijawab. Begitu. Gimana? Jadi yang menentukan dijawab tidaknya bukan saya hanya tinggal forward aja. Maka kan teman-teman yang milih mana yang mau dijawab. Begitu, bukan saya yang memilih. Artinya ya di antara kalian sendiri yang harus mengatur. Misalkan mau diatur ya silakan. Tapi saya tidak mau nyeting apa-apa. Jadi dari pihak saya hanya moderator gitu. Betul-betul saya moderator, teman-teman yang menentukan ini mau dijawab atau tidak. Begitu. Tapi kalau usul saya skalanya skala pertanyaan yang paling berat. Itu harus dijawab dulu. Didahulukan begitu. Gimana? Adel? Halo? Oke, Pak. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Durasi buat presentasinya itu berapa menit, Pak? Jangan panjang-panjang, 5 menit aja lah, 5 sampai 7 menit lah. Karena materi saya sudah detail. Tugas kalian hanya review sebentar gitu loh. Atau kalau tidak review enggak apa-apa. Misalkan kalian punya kasus yang relevan dengan topik yang dibahas, dengan topik yang kelompok bahas, itu juga boleh. Jadi tidak selalu harus apa ya. Misalkan kalau tadi teori konsensus, teori kopula, karena itu dominan di periode abad pertengahan misalkan. Nah, Anda bisa pakai kasus tertentu misalkan karena mau membahas, menegaskan sebuah konsep yang penting pada sebuah periode tertentu, karena pada masing-masing periode pasti ada kekasan pemaknaan teologis begitu loh. Jadi ini bebas. Presentasinya mau sekedar review boleh, mau menampilkan sebuah kasus karena ini terkait dengan topik yang kalian bahas juga boleh. Oke, Pak. Yang lain? Sir? Tidak ada, Pak. Oke. Mela? Tidak ada, Pak. Aman. Darta? Nanda tadi hilang. Loss ya. Keluar, Pak.
Iya. HM ini siapa ini? Ada lagi pertanyaan? Pokoknya kalau ada pertanyaan WA saya, akan saya jawab. Asal tidak pada saat presentasi itu. Saat presentasi saya diem aja. Tapi sebelum itu saya jawab semua. Selagi saya punya waktu akan saya jawab, pasti. Tapi kalau pas presentasi ya itu jatahmu untuk jawab lah. Saya jadi moderator aja. HM Rubin itu, Asrama Putri itu pintu depan itu. Oh, di sini. Mana Pak Resto? Hai, Makan, Pak. Makan dulu deh, Pak. saya belum makan. Didin udah nggak tahan, Didin. Didin kelaparan terus kok. Badan kecil begitu makan banyak dia. Katanya kelaparan, ngontak ngantuk. Habis makan tidur dia. Oke, ada lagi? Boleh tanya, ayo. Apapun. Yang penting topiknya itu. Moko tanya lagi? No question? Wow. Harus nonton video saya dulu ini. Jangan-jangan belum nonton sama sekali sehingga tidak ngerti mau tanya apa ini. Aduh. Baca bukunya itu juga hanya sedikit sekali itu. Nonton videonya. Jangan hanya nonton loh ya, tapi dipahami maksudnya apa. Jangan seperti nonton film. Kalau belum paham di pause, rewind begitu kan begitu. Supaya dia ngerti. Karena ini kuliah, bukan nonton film. Kalau nonton film itu sekali sudah paham. Kalau kuliah itu nonton sekali aja bisa diulang-ulang sampai paham kan begitu. Fungsinya video kan di situ. Oke, kalau tidak ada cukup loh ya. Pak, Bonum Sakramentum, Bonum apa? Bonum Fides, Bonum Sacramentum, Bonum Prolis. Ya, Pak. Actus conjugalis itu penting. Teori konsensus, teori copula itu penting. Ya, Pak. Apalagi ya? Matrimonium ratum et non consumatum, matrimonium ratum et consumatum. Sakramen in stricto sensu itu penting. Sakramen in lato sensu itu penting, istilah penting. Istilah teknis itu harus dikuasai. Apalagi ya? Tokoh besarnya Agustinus itu untuk patristik. Nanti ada Clemens dari Alexandria, ada Chrysostomus dan sebagainya. Itu ada beberapa tokoh patristik. Perlu Anda ingat-ingat betul. Lalu nanti ada Konsili Verona. Ada Paus Alexander III yang mencoba menggabungkan antara teori konsensus dan teori copula kalau tidak salah begitu. Oke. Kalau belum jelas, kapanpun bisa telepon saya, WhatsApp saya, tanya. Ya. Sebelum Anda ditanya teman-teman Anda, tanyai saya dulu kan begitu. Kalau Anda tidak tanya ya saya yang untung kan begitu.
Semakin sedikit pertanyaan saya untung. Kan begitu. Semakin banyak pertanyaan Anda untung. Kan begitu. Oke. Deal? Deal? Insya Allah, Pak. Banyak masalahnya, Pak. Mau tanya, ini nanti Hah? banyak banget, Pak. Kata-kata lain, Pak. Iya, kata-kata lainnya harus dikuasai, suster. Pak, Ya. Apa? Oke. Oke, enough ya. Kalau cukup silahkan left. Silahkan left.